Investasi itu apa sih, Bang? Gini-gini, bro. Lu pernah dengar kan? Beli emas, tanah, properti, terus nanti jual lagi setelah beberapa tahun biar dapat untung. Bisa juga buka usaha, terus keuntungan usaha nantinya masuk ke kantong deh. Ada juga nih yang nyimpan uang di bank dengan cara deposito, terus dapat keuntungan. Selain itu, ada juga yang namanya investasi di reksadana, derivatif keuangan, obligasi atau sukuk, exchange traded fund, dan saham. Asing nggak ditinggal lu yang terakhir tadi? Pasti rata-rata bilang asing kan? Kalaupun tahu, cuma namanya doang. Kalau iya, lu cocok ngelanjutin video ini. Itu semua nantinya bakal ngasih keuntungan ke lu. Bisa cepat atau lambat. Bisa karena dapat bunga, selisih jual beli, atau bagi hasil. Tergantung investasi apa yang lu ambil. Dari contoh tadi, secara sederhana bisa kita pahami nih, kalau investasi itu menanamkan uang, aset, ataupun modal untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Bisa dalam waktu singkat dan bisa juga dalam waktu yang sangat lama, tergantung investasi apa yang lu ambil. Secara umum nih, investasi itu dibagi menjadi dua sektor. Yang pertama, dinamakan investasi sektor real, di mana investasinya bisa kita lihat atau rasakan. Secara sederhana, bentuk fisiknya bisa kita sentuh, seperti emas, properti, tanah, ataupun buka usaha. Ini pasti udah gak asing lagi kan buat kita-kita nih. Karena orang tua, kakek atau nenek, atau orang di sekitar kita sering berinvestasi di sektor ini tanpa kita sadari. Bahkan kita pun bisa jadi udah investasi di sini. Contohnya kayak beli emas. Yang kedua, investasi di sektor keuangan, di mana asetnya tidak bisa kita rasakan alias abstrak, atau simpelnya lawan dari sektor real tadi lah, yang dimana bentuknya adalah surat berharga seperti deposito, reksadana, saham, dan lain-lain. Bisa jadi lo pernah dengar atau di sekeliling lo sering bahas sektor ini. Bisa juga tanpa sadar lo pernah sekilas baca di postingan Instagram ataupun TikTok. Atau bisa jadi sama sekali lo gak pernah dengar, apalagi ngerti gimana bentuk investasinya. Investasi di sektor keuangan terbagi lagi menjadi dua jenis. Ada yang pasar uang seperti deposito, dan ada juga yang dinamakan pasar modal. Kalau di Indonesia istilah kerennya di Bursa Efek Indonesia, seperti reksadana, derivatif keuangan, obligasi atau sukuk, exchange traded fund, ataupun ETF, dan saham. Kalau deposito pasti lu sering dengar kan, apalagi kalau lu sering ke bank. Sedangkan reksadana, derivatif keuangan, obligasi atau sukuk, exchange traded fund, dan saham, kata yang sedikit asing kan untuk kita, ya kita masyarakat Indonesia. Karena dari data yang ada, jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi investor di pasar modal sampai dengan bulan Maret 2022 itu hanya ada 8,33 juta orang. Bayangin aja deh, jumlah penduduk Indonesia ada 273,88 juta orang, dan yang jadi investor itu hanya 8,33 juta orang. Dari sini aja bisa kita lihat jumlah investor Indonesia hanya ada 3,04% dari jumlah populasi. Sedikit banget kan? Ya iyalah, karena masih ada 96,9% yang nggak berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang berarti dari 100 masyarakat Indonesia hanya 3 orang yang menjadi investor. Karena sedikitnya tadi masyarakat Indonesia yang menjadi investor di pasar modal, maka ke depan kita akan membahas investasi di pasar modal dulu. Jadi nih bang, dari semua jenis investasi di pasar modal tadi, mana nih yang paling menguntungkan? Ya tergantung sih, ada yang buat kita bisa jadi untung banget, bisa juga jadi boncos. Makanya lo sendiri nih yang simpulkan mana investasi yang terbaik untuk lo sendiri. Oh iya, di video sebelumnya gue ada nyinggung tuh 10 orang terkaya di dunia, dan mereka punya ciri khas yang sama, yaitu memiliki investasi. Dan mayoritas investasi yang mereka miliki adalah investasi saham. Kalau nggak percaya, searching aja di bawah Google. Jadi bang, yang terbaik saham? Belum tentu, lo jawab sendiri aja nanti ya, oke? Dari tadi ngomongin investasi, jadi sebutan untuk orang yang berinvestasi adalah investor. Jadi nih, 10 orang terkaya di dunia adalah seorang investor. Begitu juga dengan orang terkaya di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara. Lo pernah dengar kan? Bank BCA, Rokok Jarum, Polytron. Nah, mereka tuh pemiliknya. Dan mereka juga memiliki berbagai macam bisnis lainnya, yang juga sebagai seorang investor. Tidak hanya mereka sih sebenarnya, melainkan jajaran orang terkaya di Indonesia mayoritas adalah investor. Jadi, untuk kedepannya, lo nggak bingung lagi nih, kalau gue akan sering pakai istilah investor. Karena orang terkaya di dunia dan Indonesia mayoritas memiliki saham, jadi kedepannya gue akan coba bahas tentang investasi saham dulu deh. Mulai dari berapa modal minimalnya,
gimana cara jadi investor saham, terus apa keuntungannya, serta perangkat-perangkat lain yang lo butuhin untuk belajar investasi saham. Oh iya, sekarang ini lo mulai dapat kan gimana gambaran tentang investasi? Ya seminimal-minimalnya lo udah tahu kan apa pengertian dari investasi. Kemudian apa aja nih jenis-jenis dari investasi, mulai dari yang sering lo dengar sampai yang sangat asing di telinga. Lo juga jadi tahu kan kalau investor itu adalah sebutan untuk orang yang berinvestasi. Dan fakta kalau mayoritas orang terkaya di dunia dan Indonesia adalah investor saham. Jangan lupa luangin waktu entah setiap hari, setiap pekan, atau bulan untuk belajar investasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.